Baik, saya akan mulai kuliah hari ini. Ya, topik kita adalah IC layout. Nah, IC layout yang saya sampaikan hari ini adalah IC layout dengan menggunakan teknik standar cell. Ya, jadi sebenarnya ini adalah automatic untuk layout, ya, menggunakan teknologi yang biasa disebut dengan teknologi implementasi semi custom. Kenapa semi custom? Artinya yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk routing sel-selnya. Sementara untuk level transistor kita sudah mendesain dalam bentuk standar sel. Di kuliah ini kita tidak melakukan desain ini dengan standar sel. Maksudnya tidak melakukan routing dengan standar sel secara otomatis, tapi kita melakukan manual. Nah, tapi pada kenyataannya untuk standar sel orang melakukan otomatis seperti yang akan digambarkan pada kuliah hari ini. Nah, dalam melakukan routing ada beberapa hal yang penting yang kita ketahui, yaitu pada saat melayout, ya, kita tidak hanya memikirkan bahwa hanya mengkoneksikan ya antar gerbang-gerbang, tapi banyak kasus ya kita menemukan bahwa satu gerbang harus mendrive lebih daripada satu gerbang lainnya. Sebagai contoh di sini dia harus mendrive 2 gerbang, ya. Di sini dia harus mendrive 4 gerbang, di sini dia harus mendrive 8 gerbang. Kalau suatu gerbang harus mendrive lebih daripada satu gerbang, ya, bisa terjadi overload, ya, sehingga sirkuitnya tidak jalan, ya. Nah, dalam kondisi ini, ya, kita harus mengganti, ya, kita harus mengganti drivernya. Dalam contoh di sini adalah inverter, ya, kita harus menggantinya dengan inverter yang lebih besar. Makanya dalam suatu desain, ya, biasanya inverter itu tidak hanya terdiri atas inverter yang satu ukuran, ya, tetapi bisa sampai ada 15 atau 10 ukuran yang berbeda. Apa yang berbeda dalam hal ini yaitu ukuran W per L-nya, ya, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 4 kali, ya, sehingga dia bisa mendrive lebih banyak lagi gerbang, ya. Tetapi tentu ada satu solusi, mungkin orang mengatakan, kenapa kalau tidak begitu kita buat aja suatu inverter yang besar, ya, selalu kita gunakan yang besar tersebut, ya. Tentu saja kita bisa menggunakan yang besar, tapi secara area itu tidak akan efektif karena inverter yang besar akan boros dalam hal ukuran dan juga dari konsumsi dayanya. Nah, ini kalau saudara mendesain manual, ini saudara harus melakukan pemilihan gerbangnya secara manual. Apakah yang 1 kali kah, apakah yang 2 kali kah, apa yang 4 kali kah. Namun di dalam teknologi implementasi menggunakan standar cell to semi custom, ini dilakukan secara otomatis. Jadi si toolsnya ini disebut dengan tools placement and routing, PR, ya. Dia bisa menghitung berapa bebannya sehingga berapa ukuran gerbang yang dia gunakan, ya. Ini semua dilakukan secara otomatis. Namun kayak sekarang saudara dapat tugas dari saya untuk melakukan routing, ya saudara juga sebenarnya harusnya memikirkan hal ini bahwa kalau dia terhubung ke banyak sel itu harus menggunakan driver yang lebih besar. Nah, dalam standar sel juga ada satu sel yang multiguna, itu buffer, ya. Buffer ini tidak ada fungsionalitasnya, artinya dia
tidak merubah logic. Ya, logic yang 1 tetap 1, kalau logic yang 0 tetap 0. Tapi dia berfungsi untuk driving, ya, supaya di jalur tersebut lebih besar sinyalnya, ya, kita menggunakan buffer, cell buffer ini, ya. Kemudian saudara bisa lihat di sini contohnya, ya. Di buffer ada terdiri atas 2 inverter yang kita serikan, ya. Nah, kapan kita menemukan kondisi-kondisi seperti ini, ya? Kondisi dia harus mendrive ya gerbang dalam jumlah banyak itu kita temukan adalah pada network daripada clock, ya. Yang jelas clock itu kan sumbernya cuma 1, tetapi yang dia drive adalah semua flip-flop. Saudara bisa bayangkan kalau dalam satu desain saudara memiliki 10.000 flip-flop, berarti satu sinyal harus mendrive 10.000 clock. Ya, 10.000 flip-flop, 10 interkoneksi. Ya. Bahkan di sini ya ribuan, ya. Nah, untuk mengatasi hal ini tentu nggak mungkin kita satu sumber sinyal mendrive begitu banyak gerbang. Maka kita harus memberi buffer di sini. Ya. Dalam clock ini kita harus memberi buffer. Ya. Nah, buffernya juga tidak boleh satu, tetapi dia harus berhierarki. Karena satu buffer sulit untuk mendrive langsung banyak. Berarti kan inverternya atau buffernya harus besar sekali kalau dia harus mendrive begitu banyak sel atau gerbang logika, ya. Jadi dia dibuat tidak seperti yang di kiri ini, ya, tapi dibuat seperti kanan. Jadi satu buffer dicabang lagi ke buffer berikutnya, dicabang lagi ke buffer berikutnya. Sehingga kalau kita lihat path-nya, setiap gerbang logika yang ada di akhir ini dia akan mendapatkan 2 hierarki. Ya, yang kiri baik kiri yang kanan. Meskipun jalurnya berbeda, tapi dia menggunakan 2 hierarki. Ya. Nah, ini dia akan dengan demikian dia akan mendapatkan arus yang sama dan juga delay yang sama. Ya. Nah, proses ini dalam proses akhir ketika routing ini juga dilakukan secara otomatis, ya, dengan tahapan atau tools yang disebut dengan clock tree synthesis, ya. Dan struktur seperti ini kita sebut dengan clock tree. Dan karena dia otomatis disebut dengan clock tree synthesis. Nah, rangkaian yang besar tadi, yang satu tercabang dengan banyak flip-flop tadi, dipecah-pecah, ya, dalam bentuk clock tree, ya, seperti yang saudara lihat di sini, ya. Jadi dia dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, ya, sehingga lebih mudah untuk di drive, ya. Nah, di sini kita perlunya buffer tadi, ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Ada ya. Nah, namun sebenarnya dengan penambahan buffer ini kira-kira skematiknya berubah nggak? Ya, skematiknya akan berubah. Jadi jumlah gerbangnya juga akan berubah karena si tools itu menambahkan buffer-buffer di ini. Ya. Jadi kalau saudara mungkin ada beberapa yang pernah kuliah dengan saya itu melakukan sintesis desain dari Verilog, ya. Verilog ke FPGA. Nah, ketika diimplementasikan di FPGA, ya, itu ada terdiri atas gerbang-gerbang logika, ya. Dan gerbang-gerbang logika itu akan terjadi hal yang seperti ini,
ya, ada flip-flop di situ, dan ketika sudah sintesis dengan ke FPGA tersebut, ya, akan dilakukan insert buffer, ya. Dan desain awal dengan desain akhir itu skematiknya akan berbeda. Saudara tahu ada LVS kan? LVS itu membandingkan skematik awal dengan skematik akhir. Ya. Namun karena untuk buffer ini biasanya karena ada perlakuan khusus, sehingga dia tetap. Kalau sudah melakukan desain saudara sendiri secara manual, ini tetap harus dirubah skematiknya. Ya. Dan hal yang terpenting lagi, performance akan berubah. Ya, ketika saudara melakukan simulasi di skematik tanpa buffer dan di skematik dengan penambahan buffer, performance-nya akan berbeda, speed-nya akan berbeda. Ya. Makanya setelah melakukan clock tree synthesis ini, kita tetap harus melakukan timing analysis. Artinya berapa speed-nya, kita harus analisa ulang, kita simulasikan ulang. Ya. Oke, itu beberapa hal penting ketika sebelum kita melakukan layout. Jadi kita harus melakukan clock tree synthesis, ya tadi, kemudian insert buffer, ya supaya performance daripada speed-nya itu tetap dijaga baik sesuai dengan spesifikasi awal kita. Nah selanjutnya kita menggunakan standar cell yang sudah pernah kita desain, kita melakukan layout. Ya, kalau sekarang sudah melakukan dengan manual, nah ini kalau kita melakukan otomatis. Namun sebenarnya otomatis ini hanya prosesnya, hanya yang melakukannya, mesin yang melakukan. Kalau sekarang yang melakukannya adalah saudara. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan tuh tahapannya sama dengan yang saudara lakukan secara manual. Jadi ini harusnya saudara ketika melakukan proses sekarang, routing, design, itu juga melakukan proses-proses yang sama dengan yang dilakukan di layout proses yang berbasis standar cell ini. Nah, proses layout ini terbagi atas 4 tahap, yaitu adalah floor planning, kemudian placement, kemudian routing, dan terakhir adalah timing check. Apa itu floor planning? Floor planning adalah membuat area functionality dari sebuah chip. Ya, jadi chip kita itu mungkin nanti akan ada bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, saudara sekarang sedang membuat untuk akselerator AI. Di situ ada bagian shift register, ada bagian full adder, ada bagian registers. Ya, nah itu adalah kita sebut dengan functionality block. Ya. Nah, kita tidak ingin dalam desain kita itu, ya, misalnya bagian register itu terpecah-pecah. Ada register yang pertama di kiri, register berikutnya nanti nyampur dengan full adder, register lain yang nyampur di tempat-tempat yang lain. Kita nggak ingin seperti itu. Tapi kita yang ingin menggrup-grupkan. Jadi ada grup register, ada grup adder, ada grup multiplier, seperti itu. Nah, kita membuat grup-grup seperti itu. Sebagai contoh di sini, kalau kita membuat suatu sistem prosesor, ada misalnya contohnya ada grup floating point unit, ada RAM, ROM, dan microprosesor ya dalam satu grup. Meskipun ketika kita membuat desainnya, blok-bloknya, sebagai contoh, microprocessing unit ini bisa jadi di dalamnya ada adder, ada register, ya, ada shifter, macam-macam. Tapi dalam melakukan layout, kita menggrupkan menjadi satu blok, ya. Kalau enggak, nanti akan menyulitkan bagi kita untuk melakukan proses routing, ya. Kemudian di floor planning ini kita juga sebenarnya
kita menentukan konektivitasnya, ya. Kemudian kita juga menentukan posisi daripada I/O-nya, ya. Misalnya RAM-nya mau di atas atau di bawah. Kalau di bawah mungkin koneksinya dari atas. Kalau dia di kanan mungkin koneksinya dari kiri. Kalau dia di kiri mungkin koneksinya kanan. Kita harus mencoba-coba posisi-posisi tersebut sampai terakhir kita akan menentukan posisi yang paling optimal. Posisi yang paling optimal tentu kita akan mendapatkan koneksi yang paling pendek, ya, yang bersifat lokal, ya. Nah, dalam proses floor planning ini kita akan mendapatkan feedback. Dia akan menggambarkan nanti bentuk-bentuk koneksi tersebut sehingga kita bisa melihat koneksinya simple kah atau complicated. Ya, tapi belum melakukan routing sebenarnya kalau dalam floor planning. Kita hanya melihat nanti seperti apa. Nah, floor planning sendiri terdiri atas tahapan-tahapan placement, gate grouping, block level connectivity, dan berikutnya using flyness atau restnets. Ya. Gate grouping, ya ini sebenarnya yang tadi, ya. Jadi gate-gate tersebut digrupkan, ya, menjadi misalnya ini adalah modul floating point unit, ini modul ALU, ini modul mikroprosesor. Kita lakukan proses grouping. Kemudian kita melakukan block level connectivity. Kita menghubungkan antara blok-blok yang ada. Kemudian terakhir kita akan melihat hubungan daripada masing-masing blok. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di floor planning. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan block level connectivity, ya. Jadi misalnya seperti ini, gambar yang saudara lihat. Kita menentukan bahwa pin-pin yang terkoneksi ke floating point unit di sudut kiri atas. Ya, otomatis kita modul floating point unit kita akan taruh di sudut kiri atas. Jangan sampai bahwa pad-nya di sudut kiri atas, tapi floating point unitnya kita taruh di kanan bawah. Maka ini akan sangat sulit sekali bagi saudara untuk melakukan routingnya. Nah, nanti kalau saudara melakukan floor planning ini, jadi dia kalau ini di standar cell ya, itu kita akan lihat wire-wire menghubungkan, meskipun itu bukan wire yang sebenarnya, karena wire sebenarnya nggak mungkin miring-miring seperti ini, pasti dia horizontal, vertikal, horizontal, vertikal. Tapi nanti akan ada tarikan-tarikan garis yang menunjukkan dia akan terhubung kemana saja. Nah, dengan adanya garis ini akan membantu kita posisi yang paling bagus itu ada di mana, ya. Nah, ini diberikan dalam bentuk visual grafis sehingga memudahkan bagi kita untuk melakukan proses floor planning, menentukan posisi lah intinya, posisi-posisi di mana, ya. Nah, ini yang disebut dengan, kalau saudara lihat di gambar yang kiri ini, ya ada gambar-gambar interkoneksi yang di sini disebut dengan flyness atau rat's nest. Ini adalah gambaran koneksi-koneksinya. Ya. Nah, ketika kita melakukan membuat floor planning ini, ya ada gambaran gitulah. Ya. Kalau dia masih acak seperti ini floor planningnya masih jelek. Sebagai contoh di sini kita ngambil urutan 2, 3, 4, 1. Acak dia bentuknya. Tapi ketika kita arrange bahwa yang satu di kiri atas, yang 2 di kiri bawah, yang 3 di kanan bawah, kemudian yang 4 di kanan atas, terlihat hubungannya itu lebih rapi, ya, seperti yang tampak pada gambar kanan, ya. Nah, dengan demikian floor planning akan sangat membantu, ya, bagi kita untuk merencanakan interkoneksi tersebut. Ini prosesnya kalau sudah menggunakan tools yang otomatis, ini sudah bisa melakukan dengan drag
ya, diklik, di drag, terus di moving, ya. Dan ini kalau bentuk yang gambar kiri ini mengindikasi terlalu banyak cross mesh, ya. Dan ini menggambarkan bahwa nanti proses routing yang sebenarnya itu akan sulit, ya. Sehingga kalau terjadi ini kita perlu melakukan rearrange lagi, ya. Nah, kalau proses floor planning sudah selesai, sudah perlu mengecek lagi, ya. Perlu mengecek timingnya. Karena dari floor planning kita bisa mengestimasi, ya, berapa jarak interkoneksi, ya. Dengan adanya jarak interkoneksi ini kita bisa mengestimasi speed timingnya, ya. Nah, ini sebenarnya feedback. Jadi jangan sampai kita nanti sudah sampai routing ternyata performanya jelek, ya. Jadi setiap tahap itu selalu ada timing check. Setelah floor planning kita timing check dulu. Ini floor planning kita udah bagus atau enggak. Kalau udah bagus, timingnya bagus, ya, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah placement, ya. Jadi kira-kira begini, kita tentukan bahwa oh di sini ada floating point unit, oh di sini ada ROM, ini ada RAM, ini ada microprocessor. Nah itu sebenarnya sel-selnya belum dimasukin, kita hanya menentukan lokasinya saja di floor planning. Nah tahapan berikutnya adalah dia benar-benar memasukkan, jadi sel-sel tadi, standar selnya tadi, dimasukkan ke situ ke masing-masing, ya. Nah dia akan memilih bagian mana duluan, ditaruh ke tempat floor planning, ya. Nah, menaruh ini sendiri sebenarnya ada urutannya juga, ya. Ada posisi yang optimum juga. Nah, ini dilakukan oleh tools, ya, berdasarkan timing driven. Artinya penempatannya itu dia memperhatikan tempat yang mana yang paling cocok, yang menghasilkan timing yang paling bagus, delay yang paling rendah, ya. Ini kita sebut yang proses placement. Nah, ketika kita melakukan placement ini sebenarnya tidak hanya standar sel, ya, standar sel dalam bentuk gerbang, tetapi juga I/O, ya, I/O juga kita tempatkan, ya, pada saat placement ini. Dan I/O sendiri sebenarnya I/O di sini maksudnya I/O di pin, ya. Ini sebenarnya desainnya waktu itu saya sudah ajarkan untuk I/O itu desainnya khusus, ya, karena dia harus mendrive sinyal yang besar sekali di eksternal, dan dia juga mengantisipasi terjadinya ESD, ya, electronic discharge, ya, sebagai proteksinya. Electronic static discharge, ya. Dan I/O ini kalau di tools, CAD tools untuk routing ini yang menggunakan software khususnya. Jadi maksudnya menggunakan tools-nya. Jadi kalau ada satu software placement dan routing itu ada tools-toolsnya. Nah, yang ini menggunakan tools khusus untuk I/O routing. Karena dia menggunakan tools yang berbeda, dia toolsnya berbeda dengan tools yang placement and routing untuk standar cell. Oke, tadi kita sudah placement, ya. Tadi pertama floor planning, kedua placement, dan yang ketiga adalah routing. Routing itu adalah menghubungkan, ya, standar-standar sel, koneksinya sesuai dengan fungsionalitas sistem tersebut. Nah, ketika melakukan routing, kita harus melakukan mulai dari yang kritis, ya, yaitu hal yang penting,
yang pertama yang kita prioritaskan tertinggi itu adalah power, ya. Karena semua sel pasti terkonek ke power. Makanya kemarin saya melihat desain-desain saudara, kelihatan bahwa saudara nge-routing power itu terakhir. Nah, ini ada suatu kesalahan. Sebenarnya harusnya power itu di routing di awal, ya, regularity-nya tinggi, karena networknya juga panjang, jadi kita perlu concern terhadap interkoneksinya. Contoh seperti ini, saudara lihat di gambar sini, ini semua terhubung ke VDD ataupun VSS dan terhubung ke satu pad. Ya. Nah, ini tidak bagus, ya. Nah, power nets ini kita sebut dengan strapping, ya, kita mengconnect strap dengan strap. Saudara bisa lihat di yang sudut kanan atas ini posisinya jauh banget dengan yang di sudut kiri bawah. Sudut kiri bawah dia dekat sama pad. Karena dia dekat sama pad, dari pad yang menghasilkan power, maka dia akan selalu mendapatkan daya yang besar. Sementara yang jauh, ini akan mendapatkan daya akan lambat. Dan juga dari segi resistansinya besar. Karena resistansinya besar, kalau arus ada resistansi, apa yang terjadi? Ada voltage drop, sehingga tegangan yang diperoleh di sel yang paling ujung ini, kanan atas, itu bisa jadi tidak sempurna seperti dibandingkan dengan yang sudut kiri bawah. Ya. Nah, makanya struktur ini kurang baik sebenarnya. Nah, yang baik adalah seperti ini. Ya, ya kita melingkupi semua power itu dalam bentuk ring, ya, VDD. Kemudian di setiap sel yang ada di ini kita membuat strap seperti ini, ya. Sehingga semua sel akan mudah mendapatkan power, ya. Nah, strap-strap ini kita sebut membentuk power rails, ya, power ring terkadang kita sebut juga dalam bentuk grid, ya. Dengan demikian resistansinya itu akan banyak berkurang karena sel yang di sudut kanan atas tadi dia bisa mendapatkan daya tidak hanya dari track yang terpanjang ini, bisa juga dari pihak kiri, ada dari sebelah kanan, ada di sebelah tengah, karena kita membuat dalam bentuk grid, ya. Nah, ini harusnya power ring itu seperti ini. Jadi sama seperti tugas saudara. Harusnya kita membuat power ring dulu di awal, ya, membuat koneksi jatuh dayanya dulu, VDD dan ground. Setelah itu baru sudah melakukan routing, ya, routing untuk sinyal. Nah, sebelum itu, setelah power kita perlu membuat interkoneksi untuk clock. Kita tahu tadi kan clocknya itu banyak yang harus di drive, sehingga kita harus menggunakan driver di sini. Nah, yang termudah adalah kita membuat seperti ini, ya, ada satu driver artinya saudara sudah belajar, ya, kemarin berapa kali saya ajarkan, yaitu membuat buffer yang multi-stage, dari kecil sampai besar, sehingga drive strength-nya besar. Kemudian dia dari driver ini dipecah lagi menjadi bentuk H, begitu, interkoneksi H. Ya, hierarki miripnya seperti tadi. Nah, central clock yang dengan driver besar ini kita sebut dengan central clock trunk. Ya. Jadi ini biasanya kita taruh di paling tengah, kemudian kita sebarkan driver-drivernya ke seluruh bagian daripada chip, sehingga masing-masing flip-flop akan mendapatkan sinyal clock yang dengan drive yang balance, semua melewati hierarki yang sama. Sehingga delay-nya juga sama untuk masing-masing flip-flop. Dengan kita membuat percabangan seperti ini akan banyak sumber-sumber clock, ya, yang dihasilkan. Baik, tadi kita sudah menyebutkan bahwa routing pertama itu adalah VDD
ground, yang kedua adalah clock, yang terakhir adalah yang berikutnya adalah critical net. Ya. Kita merouting dulu bagian yang paling penting. Sebagai contoh begini, kalau saudara mempunyai header aja, header itu akan sangat kritis dengan carry-nya, circuit carry-nya. Maka kalau bisa saudara routing dulu carry-nya. Artinya di awal, karena dia di awal, dia mendapat prioritas, dia mungkin mendapatkan jarak yang terpendek. Sehingga critical path itu bisa kita reduce. Ya. Jangan yang nggak perlu dulu baru kita routing, terakhir baru kita routing yang penting. Akibatnya yang pentingnya jadi critical path-nya panjang, jadi sistem saudara kecepatan kan ditentukan oleh critical path. Ya. Jadi speed yang dicapai menjadi tidak optimal, tidak optimum. Ya, jadi intinya kita membuat prioritas mana yang saudara khawatirkan nanti delay terlalu panjang sehingga menimbulkan performance yang jelek. Ya, ya bisa juga prioritasnya timbul karena kalau saudara memiliki rangkaian kombinasional yang kompleks. Rangkaian kombinasionalnya panjang sekali, besar sekali dengan gerbang-gerbang yang kompleks, sehingga saudara khawatir dengan delay di situ. Ya. Untuk mengurangi delay, saudara melakukan routing terlebih dahulu ke bagian tersebut. Ya. Nah, baru terakhir kita melakukan interkoneksi sisanya. Ya. Ini bisa dilakukan secara otomatis kalau kita menggunakan CAD tools. Ya. Bahkan kalau untuk jumlah gerbangnya ribuan, ya, atau bahkan jutaan, proses routing ini bisa memakan waktu berhari-hari. Ya. Nah, sebagaimana canggihnya tools yang ada, pasti dia memiliki kelemahan. Ya. Suatu saat dia juga tidak bisa routing 100%, sehingga diperlukan intervensi manual dari kita untuk melakukan atau menyelesaikan proses routing ini. Ya. Sama kayak saudara mendesain PCB, sering terjadi bahwa di akhir dia tidak bisa melakukan proses routing secara otomatis sehingga perlu intervensi kita. Bagus kalau intervensi itu hanya untuk melakukan routing. Terkadang kita perlu merubah floor planning. Nah, kalau sudah melakukan perubahan floor planning ini rumit. Saudara harus menghapus semua routing yang sudah ada, diulangi lagi floor planningnya, baru terakhir nanti melakukan wiring. Ya. Jadi akan sangat baik kalau floor planningnya sudah sangat optimum, sehingga proses ke depannya tidak perlu balik lagi ke proses awal. Ya. Nah terakhir, informasi-informasi yang ada yang itu dalam bentuk wiring, placement, dan transistor, ini semua digabung dalam satu file, ini disebut dengan GDS2. Jadi file layout saudara itu adalah file GDS2 yang siap dikirim ke foundry untuk dijadikan chip. Ya. Namun sebelum itu, file GDS2-nya perlu dicek dulu. Kita ambil skematiknya dalam bentuk netlist, kita bandingkan dengan LVS, layout versus schematic. Akan di-compare fungsionalitasnya masih tetap sama nggak layout kita. Kalau tidak sama, bisa bermasalah. Biasanya problem terjadi karena hal tadi, seperti buffer insertion. Ya, kita menambahkan gate, mengibatkan LVS tidak match. Atau clock tree synthesis, juga menambahkan gate di situ. Ya. Dan terakhir juga ada design rule check, ya, untuk memastikan bahwa semua memenuhi standar jarak minimum. Ya. Baik, kira-kira itu bahan hari ini dari saya. Ada pertanyaan di sini?
Masih pada dengar kan ya? Meskipun saya bicara tentang standar sel, namun sebenarnya ini juga dipakai kalau sudah melakukan layout manual, ya. Seperti priority untuk routing, kita mulai dengan routing di daerah power, kemudian dilanjutin dengan tadi di daerah clock, ya. Itu juga berlaku kalau sudah melakukan routing manual. Memang mungkin untuk tugas saudara saya tidak membebani dengan saudara menambahkan buffer, baik itu di clock, ya. Tapi sekarang kita masih menggunakan tanpa buffer dulu. Tapi idealnya sebenarnya di clock diberi buffer. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya mudah-mudahan semua sudah paham. Kita lanjutkan besok ya. Itu